Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Di Kota Tangerang Selatan khususnya, untuk di seluruh Indonesia juga masih bisa ngakses nih live streaming kita hari ini, ngopi, ngobrol politik, Iya, bareng Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Selalu lupa hinnya bawa ngopi itu, padahal mah emang gitu juga, padahal simple gitu ya singkatannya, tapi tetap aja harus lupa karena harus diingat-ingat gitu, asik. Oke, kali ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan kedatangan tamu dari kota tetangga, tetangga. kota tetangga yang mungkin udah sering nggak Pak kesini? Eh, Kebetulan baru kali ini saya kesini. Padahal tetangga. Tetangga. Emang gitu sih ya, kalau tetangga tuh suka dinanti-nanti gitu. Ah, gampang deket gitu. Padahal mah ya sering bisa tiap hari kesini. Iya. Terus dua staf di sini juga kan dari kota Tangerang. Kebetulan kita memang mengirim kader terbaik dari Kota Tangerang. Ini pertukaran kader mungkin nanti ya. Oke, dengan Bapak Farid ya, Siap. Koordinator Divisi Pencegahan ya, Ya. P2H di Kota Tangerang. Hari ini sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, Sehat banget. alhamdulillah sehat. Kelihatannya cerah sekali hari ini ya, Pak ya. Udah ngalahin sinar matahari hari ini. Kebetulan memang hari ini di luar lumayan cerah lah. Oh iya, Jadi kita harus cerah juga. dikirain kebakar di luar. Makanya lebih cerah gitu, Pak. Oke, denger-denger Kota Tangerang nih bikin kegiatan yang saingan sama ngopi nih, Pak. Waduh. Jadi sebelum itu kita mau ngasih tahu kalau misalkan di Kota Tangerang tuh Ya. ada acara kayak ginian juga ya, Pak ya? Kayaknya jadi program nasional ya. Oh, gitu. Hampir Oh iya semua benar, Bawaslu memang benar. kayaknya ada podcastnya. Iya, jadi uh, for your information, Yes. kalau kata orang sekarang mah gitu ya, Pak ya. Untuk menyasar berbagai lapisan masyarakat memang Betul. harus ada acara kayak Betul. ginian Betul. juga ya. Betul. Makanya mungkin masyarakat juga terheran-heran kok tiba-tiba Bawaslu jadi ada di mana-mana gitu. Jadi ini Pak Kordif menjelaskan bahwa ini menjadi program nasional ya Pak Ya, ya. betul. Nah, udah berapa episode nih? Kebetulan memang di Kota Tangerang kita baru ya sekitar ada 3 bulan lah. Baru banget. Karena memang kemarin ada beberapa kendala memang gitu dan kita butuh persiapan matang juga kan. Jadi sehingga ya baru berjalan ya 3 bulan inilah. Tapi lumayan sih udah ngundang Tangsel segala ya. Alhamdulillah. Kebetulan Tuh, memang adanya. narasumber dari Tangsel kita udah 2 kali ngundang Pak. Oh iya. Yang pertama itu Pak Didik, yang kedua Pak Apri kemarin. Iya. Pak Apri ngomong apa aja di sana? Wah luar biasa. Harusnya kita saksikan cuplikannya gitu ya. Khas dari Pak Apri itu kan selalu dengan prolog-prolog. Oh iya. Jadi hari ini kita diskusi bukan politik kayak ngobrolin Pak Iya, Apri iya, aja. iya. Oke, yang mungkin banyak juga teman-teman atau misalkan sahabat Bawaslu penasaran nih kalau misalkan Bapak tuh di Bawaslu udah berapa lama? Udah ini periode pertama kedua? Periode pertama. Periode pertama aja. Tapi sebelumnya? Sebelumnya saya stop di 2008 dari 2018. Oh, bareng kayak gitu ya. Iya, Oh, sama kayak gitu. oh gitu. Cuma balik lagi dilempar ke sini. Iya. Kalau masuknya duluan Egi lah di Bawaslu Kota. Jadi Bang Egy salah satu tim P2H di Iya. Kota Tangerang Selatan. Kebetulan rekannya Pak Farid pada saat itu dan sekarang masih menjadi rekan Pak. Insya Allah. Masih. Takutnya karena separated way jadi kayak Pak Bang Egy ini Bapak jadi itu di bawah Kota Tangerang jadi jauh. Enggak. Iya. Bercanda saya. Terus ini kalau misalkan sebelum di Bawaslu sendiri gimana Pak? Ini kepemiluannya. Kan orang-orang penasaran mungkin Iya. sebelum Bawaslu Ketertarikan saya di kepemilian ya. Saya pertama kali terlibat itu kelas 3 SMA. Kebetulan pada saat itu saya pernah menjadi anggota KPPS. Kelas 3 SMA pada saat itu. Lalu berlanjut masuk kuliah, ya kita semester 1, semester 3 itu pernah jadi ketua KPPS di lingkungan. pada saat masih muda ya Pak? Sangat masih baru tumbuh lah gitu. Dari situ mulai ketertarikan, terus kebetulan memang pada saat itu masuk ke Fakultas Sosial Ilmu Politik gitu kan di fakultas di kampus Muhammadiyah. Terus berlanjut sampai magang itu saya di KPU Kota Tangerang. Jadi memang sudah tertarik sejak awal lah. Magang di Kota Tangerang akhirnya menjadi staf di Bawaslu Kota Tangerang. Staf Bawaslu tahun 2018 ya sampai sekarang masuk sebagai anggota komisioner. Kalau kan berarti udah pernah di KPU dan di Bawaslu ya Pak ya. Itu cara kerjanya beda ya?
Ya pasti beda. Beda ya. Yang Beda. satu lebih ke teknis pelaksanaan, Teknis yang satu pelaksanaan. bagaimana Pengawasan. pengawasan dari teknisnya tersebut gitu Pak. Berarti di Kota Tangerang udah almost belasan tahun lah, mungkin puluhan belasan tahun. Ya, lumayan lah. Iya lumayan lah, berarti udah kalau misalkan bahasa Serang ya, kalau kita ngambil udah ngelotok gitu. Kayak kalau misalkan indeks kerawannya udah terpeta-petakan gitu Pak ya. Selama proses Bapak menjadi bagian dari pemilu gitu, ada nggak sih momen yang kayak seru terus nggak bisa dilupakan, akhirnya itu kayak bakal diulang-ulang gitu, kayak reminder terus gitu? Ya memang kalau saya karena apa ya? Kalau ditanya ini bagi saya bukan bagian pekerjaan, ini bagian hobi saya sebenarnya. Karena memang dari awal saya sudah tertarik gitu. Jadi ketika ditanya ini apa namanya sebuah pekerjaan, ini bukan sebuah pekerjaan. Ini bagian hobi hidup saya gitu kan. Sehingga apa namanya apa setiap tahapan gitu kan, itu saya nikmatin betul gitu. Sangat kita nikmati gitu kan. Proses-prosesnya sangat kita nikmati. Sehingga apa namanya yang apa namanya dianggap orang sebagai beban, ini kita anggap sebagai ya kesenangan kita. Nah, Itu aja. gitu. Jadi memang harus ketika menjadi bagian dari pemilu harus senang, perasaannya Ya, harus betul, bahagia betul. gitu ya. Karena memang apalagi apa namanya di divisi pencegahan ya, ini kan sangat luar biasa kompleks gitu Iya. kan. Ya kita nikmatin aja gitu. Itu dia ya. Betul. Karena kita apa namanya bersentuhan dengan orang banyak, dengan Benar, berbagai benar, karakter benar. orang gitu kan. Nah, kita belajar dari situ dan kita nikmatin itu. Itu kan bagaimana caranya kita melakukan pekerjaan harus mencintai gitu. Betul. Tipsnya seperti apa itu? Ya Karena memang lebih PDNS betul kayak betul betul. Memang pekerjaan tiap saat juga kalau tetap aja kalau gitu. satu pekerjaan kita tidak dimulai dengan cinta, nampaknya agak sulit. Iya. Jadi kita cintain dulu gitu kan. Menimbulkan cintanya seperti apa, Pak? Ya. Kalau kata orang kan cinta itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Oh, ya, ini tidak bisa dijelaskan ya. Tidak bisa dijelaskan dengan Benar, kata-kata. Tapi kalau misalkan dari saya sendiri, dari saya pribadi, ini sharing ya Pak ya. Di Bawaslu kan bukan cuma mengawasi aja. Betul. Jadi kayak kita nih tim Humas, kita melakukan pengawasan iya, tapi kan dengan cara yang berbeda Betul. gitu kan. Kalau tim Humas kan scrolling media sosial gitu juga, terus bikin konten-konten untuk mengedukasi. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman atau sahabat Bawaslu yang pengen jadi bagian dari Bawaslu tapi tidak terlalu mencintai untuk mengawasi gitu kan, bisa melakukan dari hal-hal yang dicintai gitu kan, hal yang disukai, karena pasti sedikitnya kecil mungkin itu sangat bermanfaat sih bagi lembaga ya Pak Betul. ya. Terus gimana nih Bapak, bagaimana kan sekarang dari staff ke Kordif ya, itu bagaimana cara mengedukasi staff-staffnya untuk bisa mencintai gitu pekerjaannya? Kebetulan memang saya berangkat dari staff ya. Iya benar. Berangkat dari staff gitu kan, jadi tahu betul karakter memang apa namanya teman-teman di sana gitu kan. Karena memang sebagian staff di sana memang ya berangkat bersama-sama kita Benar gitu. sekali. Jadi kita tahu betul apa namanya karakter teman-teman di apa namanya di Bawaslu Kota Tangerang gitu. Apalagi misalnya yang uniknya memang di Bawaslu Kota Tangerang staff-staffnya itu berangkat dari kawan-kawan aktivis, Bu. Benar. Gitu. Jadi memang secara karakter ini agak berbeda gitu kan. Pendekatan juga apa namanya pendekatan pertemanan lah gitu kan. Kita di sana itu tidak bisa melakukan pendekatan bos atau apa namanya dengan bawahan. Kita melakukan ya meskipun kita komisioner tapi dengan pendekatan dengan teman-teman itu ya sahabat. Benar, jadi pendekatan emosional. Yes. Egaliter gitu. Tapi emang benar sih kalau misalkan dengan aku sama Pak Apri sendiri gitu, beliau kan sangat orangnya bersahabat gitu kan, sama mahasiswa disahabatin gitu kan, sama teman-teman yang lain disahabatin gitu. Jadi sharingnya lebih mudah. Jadi kita ketika menghadapi hambatan ngobrol sama beliaunya juga lebih gampang sih, lebih karena dia bersahabat gitu. Pak Apri itu orang yang mau mendengar kok. Mendengarkan. Ya, maksudnya ya, dia solutif juga sih, maksud aku kayak beliau cukup solutif buat ketika kita menghadapi masalah gitu. Betul. Ada hal-hal yang kadang sulit ya dibicarakan kepada Kordif gitu. Cuma beliau ini emang cukup peka, dan mungkin karena Bapak bersahabat dengan Pak Apri, saya juga yakin Bapak juga mampu gitu mendengarkan dari staff gitu kan. Betul. Apalagi kan berangkat dari staffnya itu ya Pak yang memang jarang terjadi gitu. Ya memang kita harus lebih banyak mendengar sih. Iya. Ya apa ada saatnya kita bicara arahan gitu kan. Ada saatnya juga kita memang yang mendengarkan masukan, keluhan dari teman-teman staf gitu. Iya. Emang
menjadi pemimpin yang baik itu mampu mendengarkan Ya, sih. Tidak, mau mendengarkan, mau menenangkan gitu. ya, Benar betul. sekali. Nah, sekarang lebih masuk ke pencegahan. Mungkin teman-teman atau sahabat Bawaslu penasaran nih, sekarang kan lagi proses Mm-mm, mau menuju tahapan. Tahun mm-mm. 2027 kita udah mulai tahapan Ya, lagi ya. mm-mm, Dan ini menjadikan waktu yang tepat untuk melakukan pencegahan gitu betul. ya. Di Kota Tangerang sendiri apa sih pencegahan yang sedang dilakukan gitu? Sebelumnya kita melakukan pemetaan ya. Kita Heeh. melakukan pemetaan kerawanan pemilu gitu Mm-mm. kan, apa namanya, eh kan setiap daerah itu kan memang problemnya berbeda-beda, nggak Mm-mm. sama gitu kan. Nah, kita di Kota Tangerang itu melakukan pemetaan apa namanya, mana basis yang kemarin rawan, tidak Mm-mm. rawan gitu kan, yang apa namanya sedang gitu. Nah, kita melakukan pemetaan misalnya dari apa, isu misalnya money politik gitu. Iya, iya, iya. Terus tentang misalnya di media sosial itu misalnya kemarin itu apa sih yang rame gitu kan. Mm-mm. Apalagi sekarang ini dunia maya ini sangat bising gitu. Benar sekali. Kayak walaupun tidak bersuara, berisik aja Sangat gitu. bising, sangat bising Kayak gitu kan. kata-kata tuh berputar-putar Nah, gitu. jadi yang apa namanya menjadi perhatian khusus juga kita gitu Benar, kan. Apalagi misalnya terhadap Gen Z gitu benar. kan. Oh iya, benar, benar, Nah, benar, benar. makanya juga kemarin kita di non tahapan ini beberapa kali kita melakukan apa namanya ya silaturahmi berkumpul begitu kan Mm-mm. dengan teman-teman stakeholder misalnya mahasiswa, masyarakat, apa namanya ya anak-anak sekolah gitu kan. Artinya bahwa Bawaslu Kota Tangerang ini di non tahapan ini melakukan apa namanya edukasi lah kepada masyarakat. Benar. Karena sebelum masuk tahapan kita melakukan persiapannya di non tahapan. Gitu. Terus, by the way kan kemarin kayak, mungkin sama kali ya sama Hmm, di Bawaslu Kota Tangerang kayak hmm. PTDW gitu Ya ya sama kayak sama bener ya. sama. Hal itu udah mungkin udah pernah sering-sering Betul. juga publikasikan Hmm, gitu hmm, kan di hmm. sosial media gitu kan. Terus juga melalui hal-hal yang kayak gini Ya, juga kan termasuk pencegahan ya Pak ya. betul, betul. Karena kita melakukan sosialisasi nih Betul. kepada masyarakat secara rutin. Harapannya ya masyarakat lebih terbiasa lagi nih dari Ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh Bawaslu jadi gitu. Jadi mungkin buat sahabat Bawaslu kalau misalkan mau tahu nih apa aja program pencegahannya atau memang sosialisasi yang hmm, dilakukan oleh hmm. Bawaslu Kota Tangerang itu bisa melalui dengan sosial media. Betul. Karena memang di Humas sendiri nih Kota Tangerang itu isinya sekarang yang Gen Z ya. Gen Z, Gen Z. Aku lihat konten-kontennya tuh masih muda-muda Betul, 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 jadi memang cukup terbantu dengan Gen Z betul, juga ya. Karena pemilih pemula tuh menjadi salah satu fokus kita ya. betul. Fokus Bawaslu Ah, untuk mengedukasi karena beneran aduh Gen Z tuh pola pikirnya berbeda sekali gitu. karena Mungkin iya karena memang apa ya uniknya Gen Z itu misalnya begini. eh Hampir tidak semua Gen Z itu tertarik dengan iya, dunia politik. benar. Apalagi pembahasan pemilu, apa sih pemilu gitu kan? Iya, iya. Apa sih pengawasan? Mereka lebih lebih apatis terhadap itu. Heeh. Makanya memang kita fokus ke sana supaya ini teman-teman Gen Z ini gitu kan jangan apatis terhadap dunia demokrasi Benar. itu. Benar-benar. Karena 5 tahun Indonesia dipimpin itu melalui pemilu gitu ya. Mm-mm. Jadi ketidakpedulian itu akan berpengaruh terhadap 5 tahun ke depan Betul. gitu. Atau mungkin bahkan lebih lama daripada itu Ya. gitu kan. Makanya buat sahabat Bawaslu kalau yang sepintas gitu ngelihat ini bisa 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 tahu lebih tahu gitu kalau Mm-mm. misalkan pemilu tuh sepenting itu. Betul. Makanya Sangat penting. sangat sepenting itu karena beneran masa depan Indonesia tuh Mm-mm. ada di tangan kalian para Betul. pemilih gitu. Betul. Oke, itu dari sisi kepemiluannya. Ya. Nah, sekarang kita lebih sisi kenapa tertarik sebagai bagian dari demokrasi dan kepemiluan ya, Pak? Eh ini sangat penting ya Ya, kita mengambil bagian ini gitu kan. Karena dalam dunia demokrasi memang dibutuhkan orang-orang yang apa namanya peduli terhadap pemilu itu proses sendiri. demokrasi ini. Mm-mm. Apa namanya bagaimana misalnya dalam proses ini diambil oleh orang-orang memang yang sangat punya syarat kepentingan di dalam itu. Mm-mm. Nah, kita bagian dari yang peduli terhadap demokrasi mengambil bagian ini ya, dan mengawal proses ini Mm-mm. supaya apa namanya dunia demokrasi kita misalnya dengan apa diisi dengan kondisi yang kondusif, Mm-mm. jujur, adil gitu kan. Sehingga apa namanya tujuan demokrasi kita menjadi apa namanya demokrasi yang
yang baik ke depan untuk Indonesia, khususnya itu. Gitu. Jadi memang harus eh, menarik, Mm-mm. ditarik Betul. perhatian masyarakat itu Betul. terhadap pemilu. Dan Harus kita tarik. Mm-mm. Harus kita tarik. Itu beneran. Sebenarnya kan masyarakat juga kalau kita tidak edukasi, Mm-mm. ini ya mereka santai aja, santai Bener cuek sih, gitu bener. kan. Nah, Bener-bener iya, itu. dan ini jadi tanggung jawab kita gitu kan sebagai pekerja demokrasi ya. Mm-mm. Karena Bawaslu ini kan bukan hanya sebagai pekerja pemilu, tapi juga sebagian dari pekerjaan demokrasi gitu kan. Nah, salah satunya mengedukasi masyarakat gitu kan untuk mengetahui bahwa betapa pentingnya melakukan pengawasan bersama-sama Bawaslu. Benar, benar. Makanya kalau di Tangsel tuh ada slogan rakyat awas pemilu adil, karena Nah, pengawasan tuh memang nggak bisa cuma Bawaslu aja. Mm-mm. Benar-benar rakyat juga harus berkontribusi Betul. di dalamnya gitu ya. semua stakeholder, semua masyarakat harus ambil bagian ini. Ngomongin masyarakat, Kota Tangerang sendiri kan lebih besar daripada Betul. Kota Tangerang Selatan. Sangat kompleks Tangerang Selatan. Ada ini. berapa, Pak? Apanya? Kecamatan. Kita ada 13 kecamatan. Kita cuma kita 7 ya? 7 Tujuh tapi ya? luar biasa 7. kompleksnya. Kita cuma 7 dan 54 kelurahan. Heeh. Ini sedikit tapi kompleksnya Mm-mm. lumayan. Dan Kota Tangerang juga saya kan lebih kompleks lah, Betul. karena sama kan sebagai kota satelit dari Jakarta gitu Ya kan Pak. tadinya kita masih satu bagian yang dipisahkan. Iya, benar. Sama sih, bener-bener. Ada yang berbatasan dengan kabupaten ya, Heeh. ada yang berbatasan dengan kabupaten dan juga ada yang berbatasan dengan DKI. Heeh. Itu kompleksnya lumayan Mm-mm, gitu mm-mm. kan, kompleks banget. Gimana sih cara untuk memetakan dan juga untuk memastikan bahwa pengawasan tuh tetap lancar di situ dan pencegahan tuh merata gitu. Iya, ya itu tadi saya bilang bahwa kita ini Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Kita harus mengajak begitu kan berbagai lapisan masyarakat Mm-mm. untuk mengambil bagian dan tanggung jawab bersama. Mm-mm. Karena memang terkait pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab Bawaslu saja gitu kan, tapi ini menjadi tanggung jawab semua masyarakat. Iya. Gitu kan yang menginginkan demokrasi yang sehat Benar-benar. gitu. Makanya ya kita ngajak ke masyarakat ya, tukang sayur, tukang becak gitu kan, ya petani misalnya kan. Kebetulan ya ada sedikit petani di Tangerang gitu. Sama Tangerang Selatan juga. Tangsel ada nggak mungkin? Mungkin nggak ada kali. Oh, Ada kali ya, cuma nggak banyak. Ya kita yang ngobrol ngalir aja gitu Iya. kan. Kalau di Kota Tangerang itu kan ada misalnya program nyaba masyarakat gitu kan. Ya kita datang ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ke rumah ibadah gitu kan. Sebelumnya juga kita mendatangi beberapa gereja gitu kan, terus masjid dan lain-lainnya. Makanya inilah pentingnya masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawasan. Ya, benar sekali. Salah satu peran Bawaslu adalah tidak membiasakan perlakuan buruk kayak money politik dan juga lain-lain gitu kan, menjadi kebiasaan pada saat pesta demokrasi. Karena memang sebelum ya kita sampai sekarang aja mungkin gitu ya bisa sering banget menghadapi kalau misalkan masyarakat tuh nggak tahu kalau money politik itu salah gitu. Jadi jangan sampai kegiatan yang tercela ini kan, Betul. kegiatan tercela ini menjadi kebiasaan. Betul. Nah, kita tugas Bawaslu ada memastikan bahwa itu adalah salah gitu kan. Jadi kalau kebiasaan buruk terus-terusan berulang, akhirnya menjadi kebiasaan gitu kan. Betul. Jadi kayak malah nggak dibenar, nggak disalahkan gitu. Ya bahkan ada anekdot dunia money politik itu di zaman Firaun sampai kiamat nggak bakal hilang kira-kira begitu. Bener nggak hilang, tapi minimal kita bisa Nah, kurangi. itulah tugas kita untuk menyadarkan masyarakat. Kan gini, money politik hari ini di dalam masyarakat itu dianggap permisif aja. Ya, benar. Sebuah biasa gitu kan. Nah, sehingga perilaku permisif ini akhirnya ya menjadi sebuah budaya gitu di masyarakat itu. benar. Sehingga kalau bahasa ini nggak ada uang nggak dicoblos kayak gitu. Benar. Nah, ini kan mereka juga tidak tahu gitu kan efek buruknya setelah itu apa. Iya, benar. Nah, itulah tugas kita mengedukasi bahwa Bapak, Ibu gitu kan, adik-adik, mahasiswa, sekolah, pelajar, bahwa ayo sama-sama gitu. Kita rubah perilaku ini gitu. Benar. Secara umum money politik memang salah. Betul. Gitu. Pasti salah. Peraturannya jelas gitu di mana-mana. Kayaknya money politik emang
money politik, black campaign, pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh emang ada larangannya kan. Dan kalau misalkan pelakunya diketahui, ya pasti dihukum ya kan, ya benar. Makanya buat sahabatnya, waktu buat masyarakat dan juga sahabat Bawaslu gitu. Buat sahabat Bawaslu perlu dipahami bahwa money politik tuh dari segi apapun salah. Betul. Kalau apalagi misalkan di peraturan mungkin berbeda ya antara presiden dan pemilu dan pilkada. Kalau misalkan yang pemilu tuh dua-duanya penerima dan pemberi itu dihukum. Kalau pilkada pemberi. Kalau pemilu itu pemberi. Kalau pilkada penerima dan pemberi. Oh gitu. Jadi kalau misalkan pemilu pemberi dihukum, kalau pilkada baik pemberi dan penerima. Oke, ini salah satu tim di belakang disuruh kayaknya bapaknya harus ngopi dulu. Iya. Kita ngopi dulu karena acaranya karena memang judul ngopi. Oke, kita ngopi dulu. Bismillah. By the way, buat sahabat Bawaslu tidak bekerja 5 tahun sekali. Kita bekerja tuh dari sebelum, terus juga merencanakan, terus juga hari H, terus setelahnya, terus ada sengketa segala macam, itu 5 tahun sebenarnya nggak cukup. Nggak cukup. Apalagi misalnya sebelum-sebelumnya itu kerja-kerja pengawas itu kan sebelum definitif seperti ini kan ad hoc gitu kan. Wah, pertanggungjawabannya susah banget, Pak. Kita nggak ngebayangin pada saat itu kerja-kerja pengawasan seperti apa. Berkas nggak ada gitu kan. Hari ini aja misalnya yang kinerja 5 tahun dikasih waktu 5 tahun nampaknya masih kurang kira-kira begitu. Iya, kurang banget. Artinya bukan kurang ininya ya. Proses yang tadi kita bilang itu bahwa merubah budaya yang permisif itu kan sulit banget. Sangat butuh waktu yang sangat panjang. Bener banget. Kayak nggak usah jauh-jauh ke daerah kecil gitu. Kita di kota aja masih banyak perlu banget informasinya gitu kan. Makanya 5 tahun sekali tuh jauh, kayak lumayan gitu. Mungkin sebagai bapak kan udah lama banget, saya masih baru gitu, baru kemarin gitu, kayak kok udah mau tahapan lagi ya ini masih belum selesai gitu. Kita melakukan sosialisasi, waktunya ternyata belum cukup gitu. Ternyata udah mau tahun depan udah tahapan lagi, kita merem dikit aja udah tahu-tahu udah perencanaan lagi gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Oke, karena kita mengundang Bapak tuh di woro-woro gitu kan, di beberapa sosial media, maka ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak harus jawab gitu kan, Sheila. Salah satunya tadi ini udah jawab, yang pada masa non tahapan seperti sekarang apa saja program prioritas, yaitu kan sosialisasi kepada masyarakat gitu kan. Yang kedua, mengingat divisi Bapak menaungi pencegahan dan partisipasi masyarakat, seberapa vital sebenarnya peran aktif masyarakat dalam membantu Bawaslu mengawal demokrasi? Tadi sudah, tapi mungkin perlu ditegaskan gitu. Ini sangat penting ya peran masyarakat. Kalau misalnya kita menerangkan misalnya Bawaslu hanya 5 orang. Di bawahnya hanya terbatas begitu, misalnya mengawasi sekian juta pengawas gitu kan yang ada di kota maupun kabupaten. Ini kan luar biasa. Tidak mungkin juga kita sebagai Bawaslu 24 jam gitu kan melakukan pengawasan misalnya hanya skup lembaga kita Bawaslu. Itu sangat tidak mungkin. Maka dari itu strateginya adalah kita melakukan komunikasi gitu kan pada masyarakat, mengajak pada masyarakat untuk mengambil bagian kerja-kerja pengawasan yang ada di daerahnya gitu. Minimal masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika misalnya ada pelanggaran. Ya, benar. Minimal masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga masyarakat itu tahu prosesnya, mana yang mereka harus lakukan, kemana mereka harus datang. Kira-kira begitu. Dari Bawaslu, nah ini sangat penting banget gitu. Makanya kita ada kalau di kita itu ada misalnya program P2P gitu kan, kader pengawas partisipatif itu. Nah itu juga kita latih sebagai kader yang memang bisa terjun ke masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi atau misalnya mereka paham gitu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi kita sebagai sebagai Bawaslu tidak bekerja sendiri gitu. Jadi ada masyarakat, ada stakeholder, mahasiswa, pelajar dan lain-lainnya turut andil dalam bagian ini.
Oke, gitu. Jadi emang bener-bener menyasar masyarakat Mm-mm, sekali mm-mm, gitu kan. mm-mm. Kalau misalkan pada saat tahapan mungkin sasaran kita banyak ya Pak ya. Betul. Ada partai, ada organisasi Mm-mm, mm-mm, masyarakat yang mm-mm. memang lebih bukan selektif, lebih umum, lebih bersifat umum Ya, karena mungkin punya masa gitu betul. kan. Ya Kalau istilahnya di non tahapan ini kita pemanasan dulu nih. bener-bener iya, bener-bener Pemanasan dulu masyarakat sebelum secara masuk ini. kering tinjunya itu. Bener, benar-benar ke masyarakat, terjun ke Ah, ah, masyarakat. ah. Makanya juga ada yang namanya konsolidasi demokrasi ya Betul, dari program betul, Bawaslu RI, betul. di mana kita di luar tahapan ini benar-benar ke lapangan, Mm-mm. benar-benar ke masyarakat, menyentuh masyarakat, memastikan dan memberikan pemahaman tentang Ya. peraturan yang Mm-mm. memang bakal ditetapkan pada saat pemilu gitu Mm-mm. kan. Dan memang pada saat menghadapi masyarakat tuh macam-macam ya ininya. Macam-macam, macam-macam. Tanggapannya ada yang bilang, oh nggak apa-apa kalian nerima uangnya tapi nggak usah dipilih gitu kan. Bukan seperti itu maksudnya, bukan tidak seperti itu gitu kan, tetap aja maksudnya yang namanya money Mm-mm. politik salah, baik Betul, menerima ataupun memberi gitu betul. kan. Bahkan kita sendiri pun di Bawaslu ya, ketika melakukan apa konsolidasi gitu, Mm-mm. kegiatan di masyarakat, ada yang nanya, ada kali amplopnya, padahal dia tahu itu Bener, Bawaslu. bener. Benar, itu adalah fenomena yang kita Ya, hadapi pada saat itu ke tengah masyarakat gitu kan ya. Harapannya ya, bukan yang penting sih. Per- Harapan kita adalah ketika mereka sudah paham, mereka bisa menjauhi pelanggaran ya, tersebut gitu kan, tidak melakukan pelanggaran tersebut gitu. Harapannya, cuma pada saat ini ya informasi yang penting sampai dulu ke masyarakat. mm-mm. Pilihannya ada di masyarakat itu Betul, sendiri gitu betul. kan. Apakah tetap mau melakukan pelanggaran Mm-mm. dengan konsekuensi yang Mm. sudah ada, peraturannya sudah jelas, atau memang eh, transparan, Ya, adil seperti yang kita harapkan betul. gitu kan Pak. Oke, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Pengennya mah lama ya. Iya, karena pasti banyak banget sih tentang tentang Iya, poin-poin pencegahan betul, tuh sebenarnya betul. banyak banget dan konsepnya tuh memang harus beda-beda. Iya, Hari ini kita bicara tentang sosialisasi, mungkin minggu depan masih ada betul, topik yang lain gitu betul. kan, tentang peraturan-aturan lain gitu kan, undang-undangan perbawaslu tuh banyak sekali yang Iya, bisa kita kulik gitu kan, dengan harapan next time kita bisa ketemu lagi. betul, betul. Entah saya yang ke sana atau Bapak yang ke sini lagi Siap, gitu siap, siap. kan. Karena memang soal pencegahan, partisipasi masyarakat, itu kita masih ngomong pencegahan, Betul. belum partisipasi masyarakat yang memang perlu banget dikulik. Mm-mm. Bagaimana kolaborasi antara antara Bawaslu dengan Mm-mm. masyarakat, entah itu dari organisasi tadi seperti organisasi masyarakat, Mm-mm. terus juga pemerintah gitu kan, bisa terbangun dan bisa akhirnya menjadi proses Ya, pencegahan. Atau kita juga belum bicara tentang humas, bagaimana betul. nih Kota Tangerang memberikan edukasi melalui hubungan Ya, masyarakat gitu kan. Mungkin kita cari topik yang lain dan kita siap, bahas ya Pak ya. siap, 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 siap. Siap ya Bapak datang lagi ke sini. Oke, buat sahabat Bawaslu, kalau misalkan mau tahu nih apa aja sih kegiatan Bawaslu, entah itu Bawaslu Kota Tangerang Selatan atau juga Bawaslu Kota Tangerang, bisa cek-cek sosial medianya di Bawaslu Kota Tangerang dan juga Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Tinggal klik aja Hmm. di Google Ya, Bawaslu Kota Tangerang, ntar muncul nih Tangerang Selatan, ikutan muncul nih. Selalu gitu, ketukar-tukar gitu kan. Yang namanya Kota Tangerang Selatan sama Kota Tangerang, Kota Tangsel. Makanya kalau misalkan Kota Tangerang, Bawaslu Kota Tangerang, kalau misalkan Bawaslu Tangerang Selatan, biasanya Bawaslu Tangsel itu ya, langsung keluar. Tangsel benar. Iya. Jadi buat sahabat Bawaslu atau misalkan mau cari-cari informasi tentang kegiatan Bawaslu secara langsung di Mm-mm. kantor, juga kita sangat terbuka di Bawaslu Kota Tangerang dan juga Bawaslu Kota Tangerang. Juga mungkin mau nanya-nanya langsung ke DM aja atau misalkan mau komentar-komentar di video ini atau di konten ini. Insya Allah nextnya kalau misalkan kita ketemu lagi akan saya Ya, tanyakan langsung ke Bapak. Atau misalkan nanti kalau pengen langsung dijawab ya udah kita chat aja ya Pak. ada sedikit informasi Bu. Boleh. Kebetulan medsos kita, Mm-mm. Oh Instagram iya, kita kemarin benar. naik gitu. Makanya ini penting juga gitu kan Mm-mm. menyampaikan kepada masyarakat hati-hati gitu. Iya Karena benar. memang kemarin ada Kemarin sempat beberapa itu. beberapa masyarakat sahabat-sahabat di luar itu sempat menanyakan. Mm-mm. Karena memang kebetulan Bawaslu sudah centang biru ya. Jadi Iya. ada sebagian memang yang hampir transfer. Oh gitu ya. Hampir itu konfirmasi ke kita bahwa ya akhirnya kita sampaikan bahwa media sosial kita lagi apa namanya dalam kuasa orang lain lagi kira begitu. Terus sekarang masih ini, Ini masih proses. masih Kita kemarin proses. udah komunikasi ke Meta langsung gitu kan. Heeh.
jawaban dari sana memang Butuh sedang waktu proses, ya, sedang butuh waktu. proses. Ya semoga cepat kembali Semoga lagi. cepat kembali, semoga cepat Tapi kembali. akun yang lain nggak ya? TikTok gitu. Facebook, TikTok masih. Ya jadi mungkin bisa solusinya bisa ke Ah, ah, Facebook ah. dan website ya. Website masih. Website kan sudah terintegrasi Mm-mm. sama Bawaslu RI juga Betul. ya. Insya Karena kan Allah memang IG ini kan apa ya? orang-orang tuh Peminatnya akrab banget itu gitu ya. banyaknya di IG. Apalagi misal Gen Z, milenial ini Bener, posisinya di apa bener. namanya? Bermainnya di Instagram. Iya. Kalau Facebook, kalau kalau kata ini mah Facebook Bumes apa lah. sih orang tua ya? Ya masih main Facebook lagi. Buat jual beli. Habis buat belanja barang-barang bekas Facebook seru juga sih Ya, soalnya. Tapi tetaplah eh, semoga cepat kembali ya. ya amin amin. Eh, Kayaknya beberapa hari minggu lalu ya. Ini udah berjalan sekitar 3 mingguan lah. Iya, belum. 3 minggu. Biasanya 30 hari kerja Ya, tuh si Meta betul. ini buat ngembalikinnya. Tapi tetap ada informasi dari website, jadi bisa akses ke Ya, websitenya ya, betul. ke website Bawaslu Kota Tangerang. Jadi itu sahabat Bawaslu, percakapan kita hari dengan Pak Farid. Terima kasih Bapak sudah Makasih, menyempatkan Ibu. hari ini, padahal lagi sibuk banget ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Buat sahabat Bawaslu juga terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nonton live streaming hari ini. Semoga minggu depan kita ketemu lagi Ya. dalam ngopi-ngopi episode selanjutnya. Pak Farid sekali lagi terima kasih Terima banyak. kasih, Ica. Saya Anissa Ica pamit mohon undur diri. Sampai jumpa pada next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.